Selamat malam pemirsa. Presiden Joko Widodo populer dengan pembangunan infrastruktur di tanah air. Bahkan jargon pembangunan tidak lagi terfokus di Pulau Jawa saja, melainkan di seluruh daerah di Indonesia. Hal ini menjadi ruh kebijakan infrastruktur era Jokowi. Ada yang mengapresiasi karena bertindak cepat dan tidak birokratis. Namun, ada juga yang menilai langkah Jokowi sekedar gimmick politik dan tidak mendidik bagi pemerintah daerah. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Akrobat Politik Perbaikan Jalan. Bersama saya, Afia Dimalik. Akrobat Politik Perbaikan Jalan. Presiden Joko Widodo populer dengan pembangunan infrastruktur di tanah air. Dalam sejumlah survei, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi mayoritas ditopang isu infrastruktur, baik periode pertama maupun periode kedua pemerintahannya. Citra sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia melekat kuat dalam persona Jokowi. Bandara baru, jalan tol baru, kereta cepat, bendungan, serta infrastruktur megah dan modern lainnya benar-benar gencar sejak menjabat pada 2014. Bahkan, jargon pembangunan tidak lagi terfokus di Jawa saja, melainkan di seluruh daerah di Indonesia menjadi roh kebijakan infrastruktur era Jokowi. Dan mungkin memang seperti itulah Jokowi ingin ditulis dalam sejarah bangsa ini pasca dirinya lengser tahun depan sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia. Sikap Jokowi ketika merespons jalan rusak di Lampung seakan mencerminkan bahwa tidak boleh ada infrastruktur jelek dan rusak di era pemerintahannya. Ketika pemerintah daerah tidak tanggap, Jokowi datang dengan langkah pengambil alihan. Kontroversi jelas mengiringi kebijakan akrobatik presiden tersebut. Ada yang mengapresiasi karena bertindak cepat dan tidak birokratis, tetapi ada juga yang menilai langkah Jokowi sekedar gimmick politik dan tidak mendidik bagi pemerintah daerah. Apalagi dengan datang mengendarai mobil kepresidenan Mercedes-Benz S600, menyusuri jalanan rusak parah, makin menunjukkan nuansa komunikasi politik yang kental. Pasalnya, medan untuk mobil sedan mewah semacam itu harusnya di jalanan mulus, bukan untuk inspeksi. Urusan gimmick politik inilah yang membuat Direktur Center of Economic and Law Studies, Selios Bima Yudhistira, membuat penilaian bahwa Jokowi ibarat pahlawan kesiangan. Presiden dengan kewenangannya semestinya menegur keras Gubernur Lampung dan jajarannya. Kalau perlu, jatuhkan sanksi tegas karena tidak cepat tanggap. Pengambilan proyek jelas-jelas tidak menunjukkan good governance and clean government. Bahkan berdampak buruk terhadap sistem penganggaran yang telah berjalan. Apalagi pengelolaan infrastruktur jalan memiliki hierarki. Pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap jalan nasional, sedangkan jalan provinsi adalah kewenangan pemerintah provinsi atau Pemprov. Begitu pula jalan kabupaten yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten atau Pemkab. Sekali lagi, kebijakan Jokowi di Lampung bakal menjadi presiden buruk. Artinya, tidak ada sinkronisasi dalam pengelolaan infrastruktur, padahal proses penganggaran di pemerintahan memiliki sarana untuk menyatukan program pemerintah termasuk kebijakan infrastruktur lewat musyawarah perencanaan pembangunan nasional. Semua pihak tentu sepakat bahwa pengelolaan infrastruktur jalan harus terencana dengan matang, bukan dengan mental dadakan hanya karena viral di media sosial. Bisa dibayangkan bagaimana kelabakannya pemerintah pusat jika harus bertindak serupa jika muncul kasus serupa di seluruh daerah. Pasalnya, jalan rusak tidak hanya di Lampung. Sorotan di Lampung ibarat fenomena gunung es. Rakyat tentu berharap Jokowi tidak hanya dikenang dengan aksi-aksi akrobatik seperti di Lampung, tetapi benar-benar mampu membangun sistem pengawasan dan evaluasi untuk menjadikannya solusi permanen demi pembenahan anggaran infrastruktur di daerah. Dan pemirsa, untuk membahas editorial malam sudah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Abdul Qohar. Mas Abdul Qohar, selamat malam. Selamat malam, Afi. Ini judulnya menggelitik.
Akrobat politik perbaikan jalan. Ya. Yang menarik ya, saya mau tanya langsung ke Mas Kohar. Temanya malam ini mengangkat soal akrobat politik perbaikan jalan. Ya. Perbaikan jalan kan sebenarnya bagus buat masyarakat. Ya, bagus. Yang mana Betul. yang kemudian bisa dilihat jadi ajang akrobat politik, Mas Kohar? Setidaknya ada 3 persoalan ya. 3 persoalan yang bisa kita pertanyakan dalam konteks perbaikan jalan di Lampung ini. Satu tentang pertanyaan, bukankah sudah ada Pemerintah daerah? good corporate governance yang selalu didengungkan, tata kelola yang baik yang katanya selalu didengungkan. Ada dalam salah satu prinsip pemerintahan itu kan tata kelola. Nah, bukankah dengan seperti ini diambil alih oleh pemerintah pusat, jalan yang rusak, itu bukankah menjadi presiden buruk bagi tata kelola kita? Nah, ini akan menjadi persoalan. Persoalan yang kedua, pertanyaan yang kedua, bukankah jalan rusak bukan hanya di Lampung? Kita saksikan di Jawa Tengah, di Pantura. Jalan rusak dari Pantura dari Januari, Februari, Maret. Itu hampir luar sepanjang tahun. biasa. Dan selama 3 bulan terakhir, jarak yang mestinya bisa ditempuh biasanya hanya 1 jam, menjadi 6 jam. Karena apa? Jalan sangat rusak. Dan apakah di Jawa Tengah, Pantura Jawa Tengah tidak viral? Sangat viral. Bahkan Gubernur Jawa Tengah waktu itu sempat marah-marah kepada media yang mempertanyakan terus-menerus kapan ini jalan diperbaiki. Sampai menyatakan bahwa ada sebuah media yang nggak jelas katanya begitu. Karena saking emosional. Saking getolnya juga mengangkat isu itu. Gitu. Betul. Nah, artinya ini soal keadilan. Kalau dikatakan kenapa hanya Lampung? Satu, presiden buruk. Kedua, bahwa memang tidak hanya terjadi di Lampung. Lalu persoalan yang ketiga, bukankah itu sebuah pencitraan atau gimmick? Dari mana kita bisa menelusuri gimmick? Memang masih ada perdebatan. Mobil sedan Mercedes-Benz, apakah dia layak dipakai untuk jalan yang seperti itu? Mengapa dipaksakan dengan menggunakan itu? Dan kemudian setelah itu kan muncul video kan, yang di-blast di media sosial. Artinya memang ada suatu kesengajaan untuk memberikan atensi tertentu bahwa seperti ini loh rusaknya dan seterusnya. Jadi hal-hal semacam ini mestinya dikembalikan pada substansi, esensi dari persoalan kenegaraan kita. Jangan terlalu banyak gimmick. Karena terlalu banyak gimmick, maka yang terjadi kemudian apa? Masyarakat juga semakin tidak terurus. Jangan-jangan nanti ketika kita menyatakan, oke, silakan. Jalan rusak dimanapun, laporkan ke media sosial. Viralkan dan seterusnya. Tapi setelah itu hanya dipoles sebentar, lalu kemudian rusak lagi. Tidak ada permanen. Karena memang ada prinsip-prinsip yang mestinya tidak pas diletakkan di situ. Mengambil alih semuanya ke pusat. Belum lagi nanti soal anggaran. Apakah betul dananya cukup tersedia untuk itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Akan muncul komplikasi-komplikasi, Afi. Jadi kita harus sangat jeli melihat ini sebagai bagian dari proses ya yang sedang berjalan. Bahwa Presiden tentu ingin mempertahankan tingkat kepuasan kepada publik itu sah saja. Tetapi cara yang paling penting adalah tidak membuat presiden buruk bagi tata kelola, berlaku adil bagi semua wilayah, semua daerah, dan ketiga, ya tidak menjadikan itu sekadar gimmick politik. Oke, nah mungkin juga untuk memberikan gambaran nih seperti apa sih yang saat ini kita bahas. Pemirsa, Presiden Jokowi memastikan jika pemerintah Provinsi Lampung dan kabupatennya tidak sanggup untuk memperbaiki jalan yang rusak, maka kemudian pemerintah pusat akan turun tangan memperbaikinya, terlebih jalan yang rusak parah. Jokowi berharap perbaikan jalan dalam membantu perekonomian masyarakat bisa berkontribusi terhadap hal tersebut. Melihat infrastruktur utamanya jalan, karena ini menjadi kunci. Biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Ya. Ada atensi Pak, kapan Pak selesai Pak? Jalan bagus, ada atensi Pak, kapan? Secepat-cepatnya dimulai yang rusak. Yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah.
Ya, Mas Kohar, kita akan bahas statement dari Presiden tadi. Termasuk juga ya, yang viral itu adalah ketika Presiden selesai mengatakan itu, gubernurnya tepuk tangan. Itu pun viral loh. Di mana letak teguran dari pusat termasuk juga tanggung jawab pemerintah daerah. Kita akan bahas sesaat lagi. Mas Kohar dan pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Malam. Baik, kita akan lanjutkan pemirsa. Mas Kohar, kita tahu tadi kita sama-sama menyaksikan statement dari Presiden Jokowi. Bahkan sambungan dari video itu adalah gubernurnya bukan merasa tertampar, namun malah tepuk tangan. Yang juga dilihat sebagai, loh ini gimana gubernurnya seakan-akan lepas tangan dan bahagia ketika persoalan di daerahnya diambil oleh pusat. Ya, itu baru titik awal, sudah seperti itu fenomenanya. Bagaimana kalau ini kemudian menjadi sebuah rentetan? Menjadi rentetan ketika daerah-daerah yang lain yang merasa wilayahnya banyak yang jalan rusak, kemudian angkat tangan, lalu kemudian minta diambil alih oleh pusat, akhirnya semua dikendalikan oleh pusat, lalu bagaimana anggaran yang sudah dikirimkan dari pusat ke daerah itu? Lalu bagaimana anggaran-anggaran yang sudah diposkan yang untuk sudah dialokasikan untuk perubahan jalan dan seterusnya. Jadi betul bahwa memang Presiden menyatakan persoalan logistik itu akan menjadi urat nadi yang utama bagi mobilitas ekonomi. Itu kita tidak tampik. Tetapi menjadikan itu lalu kemudian semua di-handle, ini juga akan menjadi presiden buruk dan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik di kemudian hari. Kita ini kan desentralisasi, Afi. Bukan berarti semuanya kemudian akhirnya setelah didesentralisasi, kemudian sentralisasi kembali. Nah kalau ini daerah lain misalnya kayak Jawa Tengah, yang rusaknya juga tidak kalah parah, yang di beberapa tempat, lalu kemudian gubernurnya angkat tangan juga, lalu diambil alih oleh pusat. Nah, ini akan menjadi rentetan-rentetan seperti apa lagi? Karena jalan rusak kan banyak dan tersebar di banyak wilayah dan di daerah. Di wilayah. Jadi ini ingin menjadikan sebagai sebuah tamparan yang dimulai dari viralnya jalan Lampung yang rusak ini. Tetapi yang terjadi nanti justru bukan itu yang goalsnya. Goalnya ya akhirnya orang hanya senang karena ternyata ini mendapat atensi dari Presiden, tetapi akan menimbulkan komplikasi persoalan-persoalan baru setelah itu. Bagaimana dengan jika ternyata argumentasinya anggaran daerahnya berkurang karena refocusing dari anggaran, sehingga pembangunan yang harus dilakukan di daerah juga berkurang atau ada skala prioritas? Ya, ini adalah kecakapan ya, kecakapan pemerintah daerah diuji di sini. Bagaimana refocusing anggaran itu bisa tepat sasaran. Nah, berikan kemampuan atau asistensi lah, intensi kepada daerah itu justru pada mengupgrade kecerdasan misalnya ke para pemimpin di level daerah ini untuk kemudian bisa memecahkan persoalan mereka karena tata kelolanya sudah ada, bukan dengan misalnya diambil alih semua oleh pusat dengan cara mempertontonkan, oh ini loh seperti ini tingkat kerusakannya karena masyarakat sudah tahu, lalu semuanya gerabak-gerubuk ke arah sana semuanya, bukan seperti itu. Ini model pencitraan yang dalam jangka panjang ini akan membahayakan bagi proses politik di Indonesia, proses demokrasi di Indonesia, bahkan mungkin juga proses ekonomi di Indonesia. Karena orang dipaksa hanya untuk disuguhi kulit, bukan isi bukan substansi. Meskipun sebetulnya pencitraan itu kan berawal dari reputasi mestinya. Dan reputasinya Pak Jokowi memang infrastruktur, kemudian senang turun lapangan. Gitu. Iya, tetapi kalau kemudian di kemudian hari pencitraan ini bergeser, yang seperti yang kita saksikan sendiri, bukan sekadar reputasi, tetapi juga lebih kepada gimmick, maka ini bisa berbahaya. Ini sama-sama dengan menipu masyarakat, menipu publik. Gimmick yang hanya untuk di snapshot gitu sesaat, lalu sporadis di hanya beberapa titik, maka ini bisa berbahaya. Jadi banyak pihak yang ternyata tidak terdidik oleh gimmick-gimmick seperti ini kan, baik masyarakatnya maupun kepala daerah dan pemerintah daerahnya. Ya betul, jadi dengan seperti ini kan masyarakat sepertinya diberi, kalau ibarat kata pening ya, itu kita diberi balsam sesaat,
ya mungkin kita rasa penat kita, rasa pening kita hilang. Tetapi besok akan pening kembali karena apa yang dilakukan sekadar tambal sulam. Gitu. Mas Kohar juga masuk beberapa komentar dari pemirsa kita, dari netizen, kita akan baca bersama. Salah satunya dari Imur Preti. Perbaikan jalan Roro Jonggrang dibangun pas Pak Jokowi ke Lampung saja, setelah itu ambles lagi. Duh, gimana sih ini Pemprov? Kampung sama gubernurnya sama deh, harus diperiksa semuanya. Ini bahkan mungkin kegeramannya karena soal anggaran ya, dengan APBD 7 triliun, lalu kemudian alokasinya sebenarnya sudah ada. Kok kenapa tidak dibenerin sih jalan yang sudah rusak menahun itu? Berikutnya Mas Kohar ya, nanti kita akan bahas bersama. Satu lagi dari, mohon maaf saya tidak sempat membacakan. Kita akan bahas ini, Wong Deso, coba dari pertama jadi periksa jalan seluruh Indonesia. Di Kalimantan masih banyak jalur yang rusak. Nah ini kan akhirnya banyak daerah-daerah yang merasa ayo gitu kan. Nah apakah kemudian sanggup semuanya dihandle pemerintah pusat? Nah itu nanti pertanyaan selanjutnya kan. Dengan cara seperti itu kan dari Kalimantan mulai muncul, dari Jawa Tengah mungkin juga muncul, dari Jawa Barat tadi di berita Metro TV sebelumnya juga kita saksikan jalan yang sangat rusak. Ketika semua jalan rusak ini akan terbuka, terungkap dan kemudian dimulai presidennya dari presidennya dari presiden di Lampung, maka ini semua akan menimbulkan komplikasi-komplikasi lanjutan yang kita sendiri mungkin nanti tidak, pemerintah sendiri nanti mungkin justru akan angkat tangan. Gitu. Oke, baik, kita harus jeda, nanti kita akan bahas lebih jauh, masih juga banyak yang akan kita bahas. Selanjutnya adalah polling. Apakah kemudian masyarakat setuju dengan gimmick ini atau sebenarnya jangan sampai terulang lagi? Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami. Oleh tim kami, jalan rusak di Lampung viral dulu baru diproses, apakah masih bisa dimaklumi? Nah pertanyaannya seperti itu Mas Kohar, namun sayang sekali tulisan yang merah ini kecil sekali, tidak bisa. Tapi yang merah sepertinya dianggaplah masih bisa dimaklumi 56%, lalu kemudian tidak, hanya gimmick 44%. Jadi sebenarnya agak berimbang nih yang melihat bahwa masih bisa dimaklumi, viral dulu baru diproses, dengan yang enggak. Melihat ini hanya sekedar gimmick presiden, Mas Kohar. Ini di platform Instagram. Di Instagram, betul. Di Instagram kita melihat polling ini. Ya ini cermin bahwa ini memang menjadi persoalan kan. Akhirnya menjadi perdebatan. Orang berdebat bahwa ini apakah ini gimmick, apakah ini fakta. Pencampuran antara keduanya, bahwa fakta jalan rusak ada, fakta kemudian jalan itu tidak diperbaiki dalam kurun waktu yang sangat lama, sehingga masyarakat sampai jengkel. Tetapi persoalannya kan kemudian apakah hanya di Lampung? Kenapa hanya Lampung? Kan itu kan persoalannya. Kenapa hanya Lampung? Karena di Lampung viral. Apakah yang di viral hanya Lampung? Nah, kita lihat bulan-bulan sebelumnya di Jawa Tengah juga viral, jalan di Jawa Tengah. Atau karena beda gubernurnya? Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat, dan pro kontra itu akan selalu ada. Itu kita negara bebas, negara demokrasi. Tetapi bagaimana kita melihat substansi, mengapa ada perbedaan, mengapa di satu titik dikunjungi, lalu kemudian disanggupi untuk diambil alih, kemudian di titik yang lain tidak didatangi, bahkan terkesan kemudian disembunyikan, lalu tidak diberikan atensi yang sama, maka ini jangan-jangan kan akhirnya kan kemudian publik berspekulasi bahwa ini gimmick saja. Setelah ini semuanya menjadi normal kembali, normal dalam pengertian negatif. Kembali lagi seperti semula, sedia kala. Seperti sedia kala. Di satu kali dikunjungi karena memang kan anggaran kita sangat terbatas, Afi. APBN kita tidak mungkin bisa mengcover semuanya. Apalagi kita ini sedang berhadapan dengan fase mencoba untuk bangkit kembali setelah pandemi COVID kan. Ada beberapa refocusing sempat waktu itu. Karena itu mestinya dalam konteks situasi seperti ini yang harus dilakukan ini adalah membangun kerjasama, kolaborasi yang bagus dengan tanpa menabrak
tadi itu yang saya katakan tata kelola ya, sebagaimana disampaikan juga di editorial. Karena ini bisa menjadi presiden gitu. Lalu mungkin sebagai closing statement juga dari Mas Kohar, lalu kedepannya seperti apa? Bagaimana? Tentu seperti yang kita tahu bahwa sepertinya itu bukan yang akan terjadi terakhir yang terjadi di Lampung ini. Bagaimana kemudian membedakan antara atensi dengan gimmick politik? Ya, paling tidak kita harus tahu bagaimana skala prioritas. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini dalam situasi yang sangat berat seperti sekarang ini. Kita menyaksikan di beberapa titik betul bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 masih 5% lebih, 5,03%. Tetapi kita juga harus jujur mengakui misalnya kemiskinan bertambah. Orang miskin bertambah, kesenjangan juga masih tetap di angka-angka seperti itu saja, masih lebar. Lalu kemudian di berbagai daerah kita menyaksikan mencari pekerjaan semakin sulit. Karena pasar ekspor kita di Amerika, di Eropa juga semakin terbatas. Karena negara-negara Eropa juga sekarang sedang menyelamatkan diri mereka masing-masing. Nah, menghadapi seperti ini bagaimana? Ini yang harus dirancang semuanya. Bukan gimmick-gimmick 1212 yang akhirnya nanti akan tambal sulam. Tidak menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Mas Kohar, terima kasih banyak untuk diskusi kita yang menarik ini. Semoga juga bermanfaat untuk pemirsa kita. Dan pemirsa, kami ucapkan terima kasih atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi di lain episode di Editorial Malam. Selamat malam, sampai jumpa.